Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah atas rahmat Allah, hidayahnya, maunahnya. Kembali kita bersilaturahim dalam cawisan rutin kita setiap malam Senin ini. Kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang istiqomah, senantiasa rajin mengabdi ibadah kepadanya. Dan semoga Allah karuniakan kita melalui wasilah cawisan ini ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Insyaallah kita malam hari ini hentikan dulu sementara kitab 77 cabang iman. Dalam rangka memasuki dan menyambut bulan suci Ramadan, kita akan bahas kitab Khosais Al-Ummah Al-Muhammadiyah. InsyaAllah pertemuan kita sebelum Ramadan tinggal 2 pertemuan lagi, malam ini dan InsyaAllah minggu depan. Dan Ramadan Pak Haji mungkin kita libur ya, kajian jadi kita tinggal 2 pertemuan lagi. InsyaAllah malam ini kita akan bahas tentang keutamaan orang yang puasa, supaya nanti puasa Ramadannya semangat. InsyaAllah kalau habis bab ini, alhamdulillah minggu depan kita lanjutkan dengan keutamaan berzakat, keutamaan berinfak dan bersedekah, dan keutamaan jadi amil zakat itu apa. Nah, InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu yang akan datang. Kita bawa kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah atau Khosais Al-Ummah Al-Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Yang terlebih dahulu kita awali dengan membacakan suratul Fatihah terkhusus untuk beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, supaya kita diberikan kemudahan untuk belajar dan memahami ilmu yang kita bahas di kitab ini, dan semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita buka halaman 185 kalau ada kitabnya, tentang Syarafus Sha'imin min hadhil ummati, kemuliaan orang-orang yang puasa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarangnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menerangkan beberapa fadilah orang yang puasa. Yang pertama, ikhtassallahu as-sha'imin bibabin fil jannah yadkhuluna minhu yaumal qiyamah izharan li syarafihim wa fadlihim. Allah khususkan, Allah istimewakan orang-orang yang puasa, wabil khusus yang puasa Ramadan, apalagi ditambah puasa sunnah setelah bulan suci Ramadan, ada pintu khusus di surganya Allah. Babun, ya, ada pintu khusus di surganya Allah yang hanya khusus dimasuki oleh orang-orang yang rajin puasa. Izharan, untuk menampakkan, menunjukkan li syarafihim, kemuliaan orang-orang yang berpuasa, wa fadlihim, dan karunia Allah untuk mereka yang rajin berpuasa. Maka ada hadis di sini disebutkan nanti pada hari kiamat, yunadi munadin ala ru'usul asyhad, akan ada yang memanggil, berseru, ya, ada pengumuman Pak Haji, ya, pengumuman, ya. Kalau kita sering di dunia mendengarkan pengumuman, dari masjid ini paling sering dengar pengumuman innalillah. Ya. Nah, itu. Di akhirat nanti para ahli puasa as-shaimin akan mendengarkan pengumuman, dan yang mendengar semua orang. Ya. Aina as-saimun, itu isi pengumumannya. Di mana orang-orang yang berpuasa?
fayarahum al-qasi wad-dani, maka melihat, semua orang melihat, yang jauh melihat dan mendengar pengumuman itu, apalagi yang dekat. Jadi seluruh orang menyaksikan pengumuman itu dan mendengarkannya. Wa tamtaddu ilaihim al-absar wa tashra'ibul a'naq wa yatamanna mutamannin. Jadi seluruh mata memandang ke sumber suara, dan tashra'ibul a'naq, anak itu toko. Jadi seluruh toko itu manjang nyari sumber suara. Mana sumber suara itu? Itu tashra'ibul a'naq. Wa yatamanna mutamannin, dan semua orang berhayal, berharap aku yang dipanggil itu. Ya, semuanya berharap, menghayal, mudah-mudahan aku yang dipanggil, mudah-mudahan aku yang dipanggil. Allau kana ma'hum wa fi ruqabihim al-maimun, ya. Wa yatahassar mutahassirun ala ma fatahu fid dunya min fursatil amal wal jid. Dan ada juga yang nyesal pas dapat pengumuman itu, yang dipanggil aina shaimun, orang-orang yang berpuasa. Nah, yang tak puasa nyesal, ya Allah, ngapalah dulu aku tak puasa. Yatahassaru mutahassir, menyesallah orang-orang yang tidak beramal di dunia dulu. Wa ma dha'a alaihi min awqatin thaminah wa sa'atin adidah, betapa mereka waktu hidup di dunia dulu melalaikan, menyia-nyiakan umur, waktu, kesempatan yang diberikan kepada mereka. Berdoa sebelum Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta sampaikan umurnya sampai Ramadan. Ibarat tamu ditunggu-tunggu, pas tamu datang dicuek ke. Itu kira-kira yang semangat nyambut puasa, pas puasa tak puasa. Ya, pas Ramadan tak puasa Ramadan. Maka itu gambaran orang yang nyesal nanti di akhirat. Yusawwir sallallahu alaihi wasallam hadzal mashhad. Rasulullah menggambarkan pemandangan ini nanti pada hari kiamat. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di surga nanti ada pintu namanya Rayyan. Ya, yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah, yang hanya berhak masuk pada pintu itu, melalui pintu itu adalah orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada orang lain yang boleh masuk kecuali ahli puasa. Yuqalu, dikatakan pada hari itu nanti, aina shaimun, di mana orang-orang puasa? Fayakumun, maka semua mereka berdiri. Yang puasa tu yang baca berdiri, yang lain tak baca, tak melo-melo, dah baca nak mohong hari itu ngaji. Tak baca, ya. Cuma yang puasa yang berhak masuk, dan yang berdiri pada hari itu masuk melalui pintu Rayyan. Fa idza dakhalu, ketika semua orang yang rajin puasa sudah masuk melalui pintu Rayyan, ughliqa alaihim, pintu itu pun terkunci, tertutup. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa masuk lagi setelah pintu tadi terkunci. Ini kemuliaan pertama untuk orang yang puasa. Ada pintu VVIP khusus mereka yang ahli puasa. Maka semalam saya sampaikan di Masjid Nurul Ikhwan Talang Kacang, kita ini mungkin tak pacak nak beramal seluruh amal. Tak kesanggup. Sama cak ilmu, tak mungkin kita menguasai seluruh ilmu. Fikih ahli, tauhid ahli, tasawuf ahli, termasuk ilmu umum juga ahli, sulit. Biasanya kita paling pacak sekok dua ilmu. Itu juga amal. Dari seluruh macam amal, tak mungkin kita pacak gila dan hebat gila, menguasai gila, melaksanakan gila. Paling tidak dari sekian banyak amal itu ada sekok dua yang memang pacak tubuh andal gila, sesuai kemampuan masing-masing. Ya, yang sugi dengan kekayaannya berarti dia beramal, berbanyak infak dan sedekah. Yang ada ilmu, dengan ilmunya dia beramal, ngajar, taklim, cawisan. Yang ada pangkat dan jabatan, dengan pangkatnya dia beramal. Ya. Yang buntu, cukup beramal dengan yang tak membutuhkan biaya. Puasa itu tak butuh biaya. Puasa tak butuh biaya, salat tak butuh biaya. Silakan, harus punya amalan andalan. Jangan tak kata yang pacak diandalkan. Ya, itu. Yang kedua, wahtassahu Allah subhanahu wa ta'ala as-shaimin aidan bi an ja'ala shaumahum lahum hisnan hasinan minan nar. Allah jadikan untuk orang yang rajin berpuasa, bahwa puasa mereka akan menjadi hisnan hasinan. Hisnan hasinan itu benteng. Benteng pelindung yang menjaga mereka dari minan nar, dari neraka.
Jadi orang yang rajin puasa tak mungkin masuk neraka, dibenteng, dilindungi oleh puasanya. Wasitran yaki sahibahu mimma yu'dhihi minasyahwat, dan puasa tadi akan menutupi, ya, akan ngerem diri orang yang rajin puasa tadi dari syahwatnya, dari nafsu syahwatnya, dari maksiat dan dosa. Jadi kalau kita puasa minimal ada rem. Bapak Ibu hadirin yang mulia, kalau misalnya nak maksiat, malu lagi puasa. Oh iya. Ya, malu lagi puasa. Jadi dengan puasa, ingat masa puasa tadi orang nak ngomong mencarut orang, nak ngupatkan orang, ya kan? Nah, melakukan maksiat tak jadi karena apa? Dihalangi, direm, di stop oleh puasa kita. Gitu. Minimal kan sayang. Percuma bi aku puasa masih ngomong gorang. Percuma bi puasa mana aku tak sembahyang. Walaupun puasa kesamaan tak sembahyang sama dengan ini, nol. Yang kita bahas waktu Isra kemarin. Kan itu. Nah, jadi dengan kita puasa insyaallah akan menjadi rem, ya, untuk tidak melakukan kemaksiatan. Maka Nabi bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah tameng yang melindungi kita untuk tidak maksiat. Kalau puasanya benar. Maka kalau ada orang puasa maksiat masih jalan, berarti puasanya belum benar. Masih sekedar menahan makan minum baik. Dan itu baru puasa level awam. Puasa cuma tak makan tak minum saja. Wa hisnun hasinun minan nar, dan puasa kita juga adalah benteng dari api neraka. Yang ketiga, fadilah puasa disebutkan dalam kitab Khasa'is ini, wahtassallah as-sa'im bi an ja'ala lahu fi siyamihi farhatain. Allah berikan dua kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Berdasarkan hadis yang sering kita dengar, satu, farhatun inda iftari, bahagia waktu berbuka. Ya, waktu berbuka itu, sebelum berbuka bukan main, rasa nak makan banyak, nak minum banyak, rasa semir habis, saya itu bakal diminum. Tapi baru minum seteguk, lah puas luar biasa. Itu bahagia yang Allah karuniakan kepada orang yang puasa. Nafsunya banyak, nak makan banyak, nak minum banyak itu, ya. Tapi begitu minum dikit sudah puas luar biasa. Kecuali yang puasanya cuma tak makan minum baik, balas dendam di waktu berbuka itu. Ya. Nah, itu. Yang kedua, kebahagiaan Allah berikan untuk orang yang berpuasa, wa farhatun inda liqa'i rabbi, bahagia senang waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa Allah, ya, ketika di surga nanti. Yang ketiga. Yang keempat, wahtassallahu as-sa'im bi an ja'ala lahu fi shaumihi as-sihha wasy-shifa min katsirin min al-amrad, fa fil hadits sumu tasihhu. Allah akan istimewakan orang yang puasa. Kalau dia rajin puasa dan puasanya ikhlas karena Allah, maka Allah akan jadikan dia sehat dari berbagai macam penyakit. Ya, orang yang sakit pacak sembuh kalau puasa. Saya darah tinggi sejak kelas 1 aliyah, Pak Haji. Ya. Sejak kelas 1 aliyah saya sudah kena darah tinggi karena memang turunan. Bakmi darah tinggi kali. Tapi ketika sudah lebaran, biasanya saya selalu tensi. Darah saya normal jadi 120 lagi. Sebelum puasa 180, pernah 200. Ya. Tapi sejak puasa, alhamdulillah sehat. Nah, cuma pas sudah puasa lah tak terkontrol lagi, belek lagi. Ya. Itu saya buktikan sendiri dan saya juga kena mah. Ya, alhamdulillah. Ya, sehat. Tinggal kadang-kadang tubuh khawatir baik. Khawatir oleh jarang puasa juga, maka pas puasa takut. Mahnya kamu. Justru kata Nabi, sumu tasihu, puasalah maka kalian akan sehat. Ada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Rasul bersabda, innallaha awha ila nabiyyin min Bani Israel. Allah pernah memberikan wahyu kepada salah satu nabi dari Bani Israel. Apa firman Allah? An akhbir qaumaka, informasikan kepada umatmu, kaummu, annahu laisa abdun yasumu yauman, tidaklah seorang hamba Allah puasa ikhlas karena Allah. Nah, catatannya puasanya ikhlas karena Allah, bukan terpaksa.
Bukan oleh tak kelemahan, tapi ibtigha wajhillah, puasanya ikhlas karena Allah. Illa ashahtu lahu jismahu, kecuali kalau dia puasa ikhlas karena Allah tadi, aku sehatkan badannya, kata Allah. Sehatkan badannya. Yang kedua, wa a'zamtu lahu ajrahu, aku akan besarkan pahala puasanya. Dalam hadis yang sangat terkenal disebutkan, ibadah selain puasa pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Paling kecil 10 pahalanya. Ya, sebesar-besarnya 700 kali lipat. Itu pahala selain puasa. Khusus puasa, ya, fa ana ajzibi wa ana ajzibi, Allah saja yang tahu besarnya pahalanya. Bi ghairi hisab, tak terhitung, tak terhingga, saking besarnya pahala puasa. Ini makna wa a'zamtu lahu ajrah, Allah besarkan pahala orang yang berpuasa. Lah berapa tu? 4 ya. Yang kelima, wahtasallahu as-sa'im bi'ib'adi wajhihi 'anil nar, Allah jauhkan wajah orang yang berpuasa dari tersentuh oleh api neraka. Maka dalam hadis disebutkan, man shama yauman fi sabilillah, barang siapa puasa sehari saja di jalan Allah, ya, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan, Allah jauhkan mukanya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun, 70 kharif, berarti jauhnya, ya, jarak dia dari api neraka. Dalam riwayat lain disebutkan, ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ata amin, kalau kita puasa sehari saja, ya, di bulan suci Ramadan dengan ikhlas karena Allah, Allah jauhkan kita dari neraka jahannam sebanyak masirata mi'ati am, sebanyak perjalanan, sepanjang perjalanan 100 tahun perjalanan. Artinya itu jutaan kilometer. Ya, saking jauhnya kita dari nerekanya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, keutamaan orang yang berpuasa adalah Allah beri dia pahala yang tak pernah disangka-sangkanya. Maka ada ayat Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Manusia tak tahu, siapapun tak tahu apa yang Allah sembunyikan dari kesenangan-kesenangan yang akan Allah berikan sebagai balasan amal mereka. Nah, maksud ayat ini, kata ulama tafsir adalah, kila amaluhum alladhi jawazu alaihi bima la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar huwa as-shaum. Maksud ayat ini adalah puasa. Jadi orang yang berpuasa akan Allah berikan dia pahala mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh matanya, wala udhunun sami'at, dan yang tidak pernah terdengar oleh telinganya, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati akan besarnya nikmat itu. Nah, ternyata ayat ini tentang fadilah orang yang puasa. Saya juga baru tahu pas baca kitab ini. Ya, saya pahami secara umum saja seluruh amal labadnya, ayat ini tentang puasa ini. Itu kata ulama tafsir. Fadilah berikutnya, wahtasallahu ta'ala as-saim, Allah istimewakan orang yang berpuasa bi an ja'ala halahu kullahu ibadatan wa ta'atan. Allah jadikan semua gerak langkahnya, semua tingkah lakunya, bahkan diamnya saja itu jadi pahala. Jadi selama kita puasa dari subuh sampai maghrib itu, sehari-harian itu apapun yang kita gawekan, walaupun cuma diam, bahkan tidur, jadi pahala kan, dinilai ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis disebutkan, Shamtus shaim tasbih, diamnya orang yang puasa dianggap tasbih. Dia tak berzikir, diam baik, tasbih. Apalagi memang betul-betul bertasbih. Ya, maksudnya diamnya ini mana? Diam, kawannya ngajak bercakap tapi maksiat, kawannya ngajak berkelakar tapi isi mencarut, dia diam.
Diam itu maksudnya, tak milu-miluan, bahkan dia negur. Tak usah, itu cakap tak bagus, ngilang ke pahala puasa itu, Bu. Nah, dia tak milu-miluan, dia diam. Diamnya itu saja sudah bernilai tasbih, apalagi zikir nian, tasbih nian, lebih lagi, ya, berlipat ganda. Wa naumuhu ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Tidur yang mana dulu Ustaz Musli? Bukan tidur tak galak begini, bukan tidur penyungkan nak mantan, bukan. Tidur yang nak persiapan biar kaget delunya baca bayang apa tahajud, biar tarawihnya tak ngantuk. Jadi dia tidur siang, dengar. Namanya tidur koilulah, itu sunnah. Baik sebelum zuhur atau setelah zuhur, sunnah. Cuma sunnahnya itu dengar, paling sengaja. Man berjam-jam sehari-harian, itu bukan koilulah namanya. Hobi tidur, ya. Akan pahala itu ngilang ke umur, ya, ngabis ke waktu. Jadi tidur yang puasa bernilai ibadah itu kalau tidurnya untuk menghindarkan maksiat atau nambah bekal, nyiapkan bekal biar tak ngantuk malamnya kalau nak tahajud, nak tadarusan sampai delu. Wa du'auhu mustajab, doanya orang yang puasa makbul, mustajab. Maka pesan guru-guru kita, kalau berbuka itu jangan langsung berbuka, jangan doanya cuma doa nak berbuka itulah. Apa doanya Ustaz Musli? Allahumma lakasumtu wa bika mantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu kalau dewean. Kalau orang banyak ubah domirnya jadi domir orang banyak. Allahumma lakasumna wa bika manna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kalau pacak jangan doa itu itu doa khusus berbuka. Karena orang yang puasa itu dari dia mulai puasa sampai dia berbuka doanya mustajab, maka waktu berbuka itu doa yang lain juga. Minta doa berdoa ayah bunda ya Rabbi firli dan seterusnya. Doa minta iman, ya, iman yang istiqomah, ibadah yang terasa lemaknya, ya. Minimal ada doa-doa lain. Paling pendeklah doa sapu jagat. Ya, jangan cuma semata-mata doa berbuka itulah rugi. Karena doa orang yang puasa makbul mustajab. Ya, itu. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal orang yang puasa dilipat gandakan. Salat sunnahnya, ibadah sunnahnya sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajibnya dilipat gandakan sampai 70 darajah, 70 derajat, 70 kali lipat. Jadi kalau salat isya kaget di bulan puasa beda dengan hari ini. Hari ini salat isya kita ya sikok dianggap. Tapi bulan puasa kaget salat isya kita sama dengan 70 kali salat isya. Nilainya. Cuma jangan salah paham. Laju kaget mentang-mentang pahala yang 70 kali lipat tak sembahyang 70 hari. Itu salah paham. Awas. Aku laku dulu kaget tak ada salah ke? Gitu. Berikutnya dua lagi. Wahtasallahu as-sa'im, Allah istimewakan orang yang berpuasa bi an ja'ala liman fattarahu min ats-tsawab al-jazil ma la yanqusu min tsawabis shaimi nafsihi. Nah, kalau orang yang puasa tadi merik makan untuk berbuka atau nanggung sahur. Nah, kalau nak sedekah bulan puasa itu luar biasa. Nanggung makan untuk buka, untuk sahur orang yang puasa. Maka sebanyak orang yang kita tanggung sahurnya dan bukanya tadi, pahala mereka balik ke tubuh kita. Tapi tak ngurangi pahala mereka. Jadi cara Allah memberi pahala itu bukan dengan diambil itu laju hilang, berkurang tidak. Pahala orang itu tak berluak. Pahala itu bertambah sebanyak orang yang tubuh tanggung sahurnya, bukanya. Jadi kalau ada 100 orang buka bersama di Jumhuriyah, 100 itu pahalanya untuk yang merik bukaan. Minimal merik air jadilah. Maka dalam hadis disebutkan kalau pacak makan minum. Kalau tak pacak minimal lukmati khubzid, kata Nabi.
paling tidak cuma segetel roti, segigitan roti minimal. Tapi tak mungkin pula tubuh nak sedekah sedikit itu. Ini maksud Nabi paling tidak. Kalau tak pacak banyak, minimal walau kana ala luqmati khubzin, segigitan roti, ya, sesuap roti. Man sesuap bakso besar juga tu, ya. Harusnya ya. Kalau tak kati, habis tak kati, au syurbati ma'in, seteguk air putih, itu jadilah pahalanya dapat, ya, pahalanya dapat nanggung buka dan sahur orang yang puasa. Gitu. Maka siapkanlah sedekah terbaik kita di bulan suci Ramadan nantinya. Terakhir, tadi nanggung orang makan sahur, nanggung orang buka, pahala balik ke tubuh kita, tanpa meluai pahala orang itu. Yang terakhir ini, wahtasallahu as-sa'im bi annahu idza akala wa indahu jama'atun muftirun wa huwa yashhadu wa yanzuru la yamna'uhu min al-akli ma hum illa hurmatas siyam. Allah istimewakan orang yang berpuasa apabila dia sedang puasa. Lalu ada orang tak puasa makan dekat dia. Ada tak yang model itu? Ya, tubuh puasa, orang makan dekat tubuh, tapi tubuh masih menahan diri untuk tak miluk makan. Ya, masih tetap melanjutkan puasa kita. Ini barangkali ibu ada ujian ini. Ibu-ibu biasa rajin puasa, laki kadang-kadang agak kurang. Minta masak ke boleh, Bu? Itu hukumnya tetap haram. Masak ke laki yang tak puasa, kecuali lakinya tadi tak sehat, sakit yang memang tak wajib puasa, maka boleh disiapkan makan minum. Tapi kalau dia gege, Bu, haram masak ke laki yang tak puasa, padahal dia kata uzur untuk tidak berpuasa. Ya, sesuai dengan hadis Nabi, man a'ana ala maksiatin fahuwa syarikun lahu. Orang yang menolong orang lain melakukan kemaksiatan, maka dia dapat dosa yang sama dengan yang maksiat itu. Tak puasa itu maksiat. Man tubuh siapkan makan minum, ya, dia tambah lagi tak puasa, maka kita bersih. Saya pernah ditanya beberapa minggu yang lalu, mak mana kalau kami ngewe ke tukang di rumah, kami nyiapkan makan minum untuk tukang yang bergawe di rumah, tetap haram, tetap berdosa. Ya, tetap dosa, tetap haram. Bahkan dalam kitab disebutkan, saya lupa nama kitabnya, kalau ada orang kafir bertandang ke rumah tubuh di bulan Ramadan, kan dia orang kafir, memang tak wajib puasa, lantas tubuh hidangkan minuman, karena dia orang kafir, dia tak puasa, masih hukumnya haram. Kaget ku bawa ke kitabnya kapan-kapan. Ya, kalau tak percaya, yang mana percaya tak usah kan. Ada di kitab, aku tu kan basing-basing ngomong orang kafir bertandang ke rumah tubuh bulan Ramadan, tubuh siapkan makan minum siang hari, haram masih hukumnya. Kalau malam tak masalah, kecuali orang sakit, ya, yang memang dalam perawatan lain cerita. Itu maksudnya. Nah, kita puasa, ada orang tak makan. Ada orang tak makan, ada orang makan di depan tubuh dan dia tak puasa tentunya, ya, dan kita masih puasa. Apa yang kita dapatkan? Fa innahu tusalli alaihi malaikah, maka kita yang tetap berpuasa walaupun digoda oleh orang makan depan tubuh, kita tetap puasa, maka kita tusalli alaihimul malaikah, didoakan malaikat, disolawati malaikat. Makna malaikat bersolawat apa maknanya? Malaikat mendoakan kita, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu doa malaikat. Makna malaikat bersolawat adalah malaikat mendoakan kita supaya kita diampuni Allah, supaya kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doa malaikat itu bagus. Dulu doa malaikat, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Justru dapat doa malaikat. Salut malaikat. Orang makan tak tergoda dia, tak terkilam, tak kepunan, masih tetap lanjut puasa. Dalam hadis lain disebutkan tentang kita tetap melanjutkan puasa walaupun digoda orang yang makan minum depan tubuh, tak terganggu. Apa kata Nabi? An-nasaim idza ukila indahu. Orang yang berpuasa, kalau ada orang yang makan di depan dia dan orang itu tidak puasa tentunya, lam tazal tusalli alaihil malaikah, maka malaikat senantiasa sehari-harian itu mendoakan dia, ya, hatta yufragha min ta'ami, sampai orang tadi selesai makan. Jadi selama sebanyak orang itu menggoda kita, selama itu pula malaikat doakan kita untuk diampuni Allah, agar kita dapat rahmat Allah subhanahu wa
wa ta'ala. Nah, alhamdulillah tuntas berarti bab ini, Baji. Ya. 3 lembar. Ya, 3 lembar tentang keutamaan orang yang berpuasa yang kita bahas dari kitab Khosais Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Kita cukupkan, silakan kalau masih ada waktu. Masih ada waktu nak ditanya, silakan. Ya. Puasa tadi dengan tukang, Ya. misalkan kita tadi sahur pun banyak sisa makanan. Nah, oleh karena kita tidak puasa, jadi makanan tadi dari mubazir dibuang baik. Kalau kita tunjuk ke dia, Kalau ditunjukkan dalam rangka untuk dimakannya siang itu tetap dosa dan haram. Ya, kalau makanan tak galak basi kan ada solusi, masuk ke dalam kulkas, disimpan. Ya, paling tidak beri ke ayam, bukan ayam tak wajib puasa. Manurang itu tadi saya sampaikan, walaupun orang kafir kita kasih hidangan di siang itu tetap hukumnya haram. Hadis dia jelas, man aana ala maksiatin fahuwa syarikun lahu. Orang yang bersekutu, orang yang menolong orang lain dalam kemaksiatan, maka dia dapat dosa yang sama. Pak, puasa itu maksiat. Berarti menyenangkan orang yang tidak berpuasa sama maksiatnya, sama dosanya. Itu dalilnya. Jadi tidak baca anak diutik-atik lagi. Maka saya waktu bangun rumah, bangun buri di belakang tuh, kebetulan tukang itu masih ponakan pula. Aku tanya, kau bulan puasa nak begawe apa tidak? Uji masih nak begawe. Aku mensyaratkan harus puasa. Kalau tak puasa lemahlah aku libur. Ya, daripada rumah ini digawekan orang yang maksiat, orang yang tak puasa. Mungkin ini hal sepele bagi tubuh selama ini, tapi itu besar pengaruhnya. Rumah itu kalau dibangun basing-basing, duitnya tak jelas, tukangnya tak jelas boleh, itu ada efeknya ke penghuni rumah. Rumah terasa tak nyaman tubuh huni. Nah itu. Jadi ada deal di apa sebelum itu dengan tukang. Nak puasa habis deh. Ya. Kalaupun puasa ya kita tentukan maklumi. GW-nya tak ada full ya. Santai baik. Ada lagi? Ya. Ya, bukan tak boleh jualan makanan, tapi timingnya. Ya, jadi timingnya, dan kita tidak memperbolehkan makan di ruangan itu. Jadi kita cuma melayani apa? Delivery order misalnya, bungkus. Tapi kalau makan di situ dan kita tahu kan ini orang Islam misalnya kan, maka tetap haram hukumnya. Jadi ya, kita tidak menghambat. Islam tentu tidak akan membiarkan umatnya buntu ya kan, sehingga jalur-jalur rezekinya tertutup di bulan Ramadan, tidak. Cuma caranya Pak. Jadi cara ini kita akali, kami hanya melayani bungkus. Kalau itu halal. Ya, kita cuma melayani bungkus. Apalagi kita melayani misalnya dari sore ke malam atau minimal dari siang ke malam. Berarti kan kita berhusnuzon yang belanja tadi mungkin untuk buka. Maka kalau itu halal. Yang jelas haram kalau tubuh melayani dia makan di situlah. Ya. Nah, kecuali misalnya perempuan, dia ngaku misalnya uzur, tak puasa misalnya kan, dia haid, dia nifas, oke, itu memang tak wajib puasa. Jadi begini Pak, ya, kalau untuk orang Islam tadi, kalau memang dia wajib puasa, maka kita haram melayaninya. Tapi kalau memang dia tak wajib puasa, misalnya karena dia haid, karena nifas, dan itu kan hanya berlaku perempuan. Kalau ada lanang masuk ke warung makan gitu, ya, minta layani, ngaku haid, nah pasti pemohon begitu. Kan begitu. Jadi untuk langkah amannya kita hanya melayani bungkus, tidak makan di situ. Ya. Gitu. Kalau dia beli bungkus, walaupun misalnya kita tahu dia tidak puasa, yang penting tidak makan di tempat tubuh aman. Dia makan di rumah dia itu dosa dia. Cuma kalau kita ngidang makan memang di tempat warung tubuh ni kan, kita meluk nanggung itu. Meluk nanggung dosa sama dengan nolong dia maksiat. Satu hal yang ingin saya tegaskan, dalam kitab-kitab fikih diterangkan, orang yang tak wajib puasa bukan berarti bebas makan di mana-mana. Jangan mentang-mentang tak puasa bebas merokok di tengah ramai.
bebas makan, kulu kilir kuntang ginting. Tidak. Orang yang tak puasa tetap wajib menahan dirinya untuk sama cak puasa juga sebenarnya. Dia makan ketika memang butuh saja. Bukan bebas memasak di pagi hari, di siang hari, mentang-mentang tak puasa. Itu tetap tidak boleh. Atau orang yang diizinkan tak puasa misalnya karena pekerja beras, ya, pegawai balok, betumang misalnya, itu pekerja berat, ya, maka dia tetap niat di malam makan sahur, tetap niat puasa. Setelah begawe rasa putus nyamu tak dibetalkannya, baru dia boleh betalkan. Jangan mentang-mentang begawe berat dari awal tak puasa. Artinya dalam Islam, orang yang tidak berpuasa tetap dia menahan diri untuk tidak makan minum secara bebas walaupun tak puasa. Jangan mentang-mentang tak puasa, anu nian, bebas nian. Ya, pakai ngiler-ngiler boleh. Nah, itu tidak boleh. Jadi Pak ya, pertanyaan tadi, boleh jual beli tapi bungkus baik. Ya. Kalau makanan, mana yang lain tak boleh jadi masalah kan? Nah, meliwak mentah ada mungkin tak langsung dimakannya kan? Nah, untuk lauk jelas. Ya. Khusus makanan. Ya, berapa menit lagi? Ya. Waalaikumsalam. Pakai parfum siang hari? Iya. Oke. Salah satu tujuan puasa itu adalah agar kita bisa merasakan payahnya, sulitnya jadi orang buntu. Iya. Ya, orang buntu itu yang buntunian. Kadang lemantah makan, kalaupun makan tak belau, baju tak bersalin, jadi apalagi nak pakai minyak wangi. Iya. Apalagi nak beli deodoran, sabun belum tentu bersabun waktu mandi. Saking buntunya itu, Pak. Nah, itu salah satu tujuan dan hikmah dari kita berpuasa. Ya, jadi kalau paham tujuan itu berarti pacak nyawab itu maksud aku. Jadi kalau kita pakai minyak wangi, berarti tujuan puasa itu sebenarnya belum tercapai. Karena kita masih hidup mewah berarti. Padahal dengan puasa itu kita diajar ya oleh Allah untuk hidup ala kadarnya sederhana. Maka ulama-ulama fikih di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantan dalam kitabnya Nihayatuz Zain menganggap memakai minyak wangi di bulan puasa hukumnya makruh. Makai minyak wangi di bulan puasa hukumnya makruh. Kalau makai pasti tercium. Karena itu. Karena apa? Ini dianggap hidupnya bukan sederhana kalau makai minyak wangi. Nah, kecuali kita makai minyak wanginya waktu sholat subuh. Ya. Kita lah wudu atau lah mandi wajib sebelum subuh, ya kan? Karena puasa kan mulainya setelah azan subuh. Ya. Kalau kita pakai minyak wangi sebelum itu dan minyak wanginya tentu masih mampu sampai setelah itu tidak jadi masalah. Ya. Tidak makruh hukumnya. Tapi kalau dipakainya di pagi hari, di siang hari, atau di petang hari, maka hukumnya makruh. Ya, makruh itu tetap sah, puasa tidak batal, cuma kurang elok. Berarti lebih baik ditinggalkan. Maka kalau nak pakai minyak wangi, nak ke kantor misalnya, mandilah pagi-pagi sebelum subuh, pakailah minyak wangi. Nah, itu cara menghilangkan hukum makruh tadi. Tapi kalau jam 7 nak berangkat kantor baru pakai minyak wangi, spalding semprot sana sini, hukumnya makruh. Makruh itu perbuatan yang tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan justru dapat pahala. Ya, gitu. Nah, jadi selama puasa itu yang makruh. Sebelum dan setelah tidak kata larangan. Berarti nak sholat maghribnya, nak isyaknya, nak sholat ya, sudah sholat maghrib, berarti boleh. Ya, pakai minyak wangi. Baik, ada lagi? Cukup? Cukup ya. Sudah tiba waktu isya. Baik jamaah yang mulia, alhamdulillah wa syukrulillah, kita sudah kupas tuntas tentang fadilah puasa di bulan suci Ramadan dan puasa sunnah lainnya. Semoga hadis-hadis yang kita sampaikan pada malam hari ini menjadi penyemangat dan motivasi kita agar nanti semangatnya luar biasa di bulan suci Ramadan. Dan insyaallah kalau masih ada waktu dan kesempatan minggu depan kita bahas tentang keutamaan berzakat dan keutamaan jadi amil zakat. Ya, insyaallah.
Dan itu minggu depan mungkin pertemuan kita yang terakhir sebelum Ramadan. Ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.